Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia U17 malam ini akan kembali memainkan laga di mana di Piala Asia U17, dan di matchday terakhir kali ini Timnas Indonesia U17 akan bertemu dengan Afghanistan ya. Nah, tentu Indonesia sudah menyegel tempat di 8 besar ketika di matchday kedua kemarin melawan Yaman. Begitupun juga sudah menyegel satu tempat di Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar nanti. Dan tentu apapun hasilnya di pertandingan kali ini antara Indonesia melawan Afghanistan dan juga pertandingan lainnya di grup C, Korea Selatan melawan Yaman, tentu itu tidak akan merubah peringkat Timnas Indonesia U17 di posisi puncak klasemen, karena memang ya berapapun golnya nanti yang diciptakan oleh Korea Selatan, misalkan berhasil mengalahkan Yaman dengan skor yang cukup besar dan Indonesia tidak bisa meraih poin ketika melawan Afghanistan atau bisa dikatakan kalah, tentu itu juga tidak merubah posisi klasmen ya. Indonesia tetap berada di peringkat ke-1 karena memang aturannya adalah yang dihitung itu head to head terlebih dahulu, baru poin dan selisih gol, seperti itu. Dan di laga terakhir malam nanti ini, tentu jika kita mendengarkan pernyataan dari Coach Nova bahwa ya mungkin di pertandingan terakhir ini Coach Nova akan memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang belum pernah dimainkan, karena memang Coach Novaryanto ini memanggil sebanyak 25 nama untuk event Piala Asia 17 ini, dan mungkin kurang lebih yang selalu dimainkan itu 14 atau 15 pemain gitu. Jadi 11 starter dan sisanya 5 pemain cadangan gitu. Dan tentu ada beberapa pemain yang belum pernah merasakan atmosfer di Piala Asia 17, dan ya kemungkinan besar beberapa pemain inti atau pemain pilar mungkin akan diistirahatkan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan kepada para pemain lain, tentu ini untuk memberikan jam terbang juga ya. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas bagaimana ada salah satu pemain yang menurut saya cukup penting di Timnas U17 ini, yaitu adalah Matthew Baker ya. Kenapa saya tertarik membahas seorang Matthew Baker? Ya karena memang Matthew Baker adalah satu-satunya pemain diaspora yang berada di Timnas U17 gitu. Dan jika kita bertanya seberapa pentingkah peran seorang Matthew Baker berada di tim ini gitu, tim Indonesia U17 ini, tentu jawabannya ya sangat-sangat penting ya. Kenapa? Karena itu tadi, dia merupakan satu-satunya pemain diaspora yang ada di tim ini, dan tentu ketika kita atau Timnas Indonesia atau PSSI mendatangkan pemain diaspora untuk bergabung bersama Timnas, entah itu kelompok umur ataupun senior, pastinya dari sisi kemampuan, skill, dan lain-lain itu harus di atas rata-rata dari pemain kita gitu, pemain lokal ya, karena untuk bisa meningkatkan kemampuan para pemain lokal juga gitu ya. Nah, sebelum kualifikasi Piala Asia bahkan Matthew Baker ini sempat menjadi perbincangan ya, karena memang saat itu setelah Piala AFF kita kalah di semifinal oleh Australia dan berhasil menjadi juara ketiga setelah mengalahkan Vietnam di perebutan tempat ketiga. Lalu Coach Nova bersama anak asuhnya ini mempersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U17 ya saat itu. Dan ternyata yang menarik adalah Matthew Baker ini namanya itu dipanggil oleh Timnas Australia U17 ya. Begitupun juga dengan Indonesia memanggil nama Matthew Baker untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Nah, tentu ini membuat membuat netizen menjadi ramai gitu di
media sosial saat itu. Apakah Mathew Baker akan memilih Australia ataukah tetap memilih Indonesia saat itu? Dan akhirnya salah satu perwakilan dari Kemenpora, Bapak Hamdan Hamedan kalau tidak salah ya, dia bertemu dengan orang tuanya Baker, berbincang-bincang, mengobrol, dan akhirnya Mathew Baker bersama keluarganya dan orang tuanya memutuskan untuk tetap membela timnas Indonesia. Padahal secara realistis, jika Mathew Baker ingin atau berpeluang ingin tampil di Piala Dunia, tentu seharusnya secara kekuatan ya Australia lebih menjanjikan gitu. Tetapi ya sangat bersyukur sekali kita bahwa Mathew Baker ini lebih memilih timnas Indonesia. Dan pada faktanya sekarang timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Dunia, sudah menjegal satu tempat berkat kemenangan di 2 laga awal gitu. Dan tentu pilihan Mathew Baker ini benar-benar sangat tepat untuk tetap membela timnas Indonesia. Dan sebaliknya Australia saat ini berada dalam kondisi yang bisa dikatakan terjepit, sulit gitu, karena memang mereka di grup B bersama Jepang, Vietnam, dan juga Uni Emirat Arab. Saat ini Australia berada di dasar klasmen dengan raihan 1 poin, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan ya. Ditahan imbang oleh Vietnam dan juga dikalahkan oleh Uni Emirat Arab. Dan di pertandingan terakhir harus menghadapi tim kuat Jepang. Ya, jika ingin lolos tentu Australia harus bisa memenangkan pertandingan, dan itu pun juga nanti harus menunggu hasil dari pertandingan lainnya gitu. Dan tentu dengan akhirnya Mathew Baker memilih timnas Indonesia, yaitu pilihan yang tepat. Nah, di timnas 17 ini tentu Mathew Baker ini adalah pemain yang paling muda ya, dengan usianya baru menginjak 15 tahun, tetapi dia sudah bermain di level klub bersama Melbourne City U23 ya kalau tidak salah. Sebelumnya U18 dan sekarang sudah dipromosikan ke Melbourne U23. Dan tentu pengalamannya benar-benar sangat luar biasa. Dan ketika bermain dimainkan oleh Coach Nova sebagai posisi center back kiri, dan tentu ketenangannya pun benar-benar sangat yang menenangkan para pemain lain juga gitu. Bukan duet ya, jadi trio back dari timnas Indonesia 17 ini yaitu Mathew Baker, Putu Panji sebagai kapten, dan juga satu lagi Gaza ya. Nah, tentu koordinasi dengan kedua pemain ini Mathew Baker benar-benar sangat solid, sangat rapih sekali di lini pertahanan timnas Indonesia, terutama di 2 laga awal melawan Korea dan juga Yaman. Dan tentu dengan penampilan tenangnya Mathew Baker ini yang membuat penjaga gawang Dava pun yang merasa sangat tenang juga gitu di bawah mister gawang. Jadi benar-benar ketenangannya, reading the game-nya, lalu juga umpan-umpan terupas ke depannya itu benar-benar bisa membahayakan pertahanan lawan juga. Apalagi pemain timnas Indonesia juga lini depannya benar-benar punya ditunjang dengan speed dan juga skill individu yang sangat mumpuni ya. Salah satunya ada Goli gitu. Jadi benar-benar peran dari seorang Mathew Baker ini sangat dibutuhkan di tim ini gitu. Bukan berarti saya mengesampingkan peran para pemain lainnya gitu, tetapi dengan adanya Mathew Baker ini di tim ini dengan usia yang masih sangat muda dibandingkan para pemain lainnya, ya tentu ini benar-benar sangat menjadi keseimbangan di tim Indonesia 17 ini. Putu Panji sebagai kapten, dia benar-benar luar biasa, walaupun ada juga beberapa kali sering agak grogi gitu. Tetapi dengan adanya Mathew Baker ini dan kerjasama komunikasi dengan baik dengan Mathew Baker, tentu itu lama-kelamaan menjadi lebih pede juga Putu Panji. Ibarat di timnas senior, ketika Rizky Ridho kedatangan Giantses, tentu setiap kali bermain dan berduet di lini pertahanan, ya tentu membuat Rizky Ridho juga saat ini permainannya benar-benar semakin meningkat gitu. Itu berkat hadirnya Giantses. Begitupun juga Putu Panji ataupun Gaza dengan kehadirannya Mathew Baker, ya itu adalah hal yang sama yang didapatkan oleh Rizky Ridho di timnas senior seperti itu. Jadi benar-benar jika ditanya sepenting apakah peran Mathew Baker ini di timnas 17, ya benar-benar sangat penting.
di tim utama Indonesia 17 ini. Dan ya untuk di babak knockout nanti ya pastinya mudah-mudahan Matthew Baker ini pasti kembali akan menampilkan permainan terbaiknya ya. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa melaju jauh, tidak hanya lolos ke babak 8 besar dan juga lolos ke Piala Dunia, tetapi juga bisa memberi kejutan-kejutan lagi nanti di fase gugur gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.